Abu Sri Astuli. Ya. Lama tidak terlihat nih. Kemana aja, Pak? Ya, kebetulan kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, Pak. Jadi sekarang saya ini tugas di Kabupaten Banjar, Dinas Pendidikan Provinsi, dan ditempatkan di sekolah yang cukup jauh dan cukup pelosok, Pak. Oke. Ini jadi pulang ke Prabulinya aslinya orang mana, Pak? Saya asli orang Sasak. Sasak Sasak itu di dari Lombok. Lombok itu Lombok dari dekat dengan Bali, Pak. Ada Bali, ada Lombok, Sumbawa, Bima Dompu, lalu ada pulau yang lain lagi, Nusa Tenggara Timur, punya Polres di situ. Jadi itu Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat lah. Barat. Oh, jadi Lombok itu Nusa Tenggara Barat. Ya, pulau yang ada di Tenggara Indonesia. Kok bisa sampai ke Tabalong Tanjung ini gimana ceritanya, Pak dulu? Iya. Awal. Dulu waktu itu ini sangat menjadikan sekali, Pak, ceritanya. Ya, Tiba-tiba saya tertidur, terlelap sampai bermimpi. Tiba-tiba saya sudah mendapatkan diri saya ada di ujung batu, Pak. Batu. Ya, di Gunung Batu, Pak. Kebetulan ada daerah di sini kan namanya Gunung Batu. Di Gunung Kecamatan Batu. ada. Ya, Oh. 2013. Sebenarnya dari 2012 sebelum saya tinggal di sini sudah pernah ke sini, Pak. Survei kira-kira makanan pokok orang Kalimantan sama nggak dengan makanan pokok orang Lombok. Setelah saya yakin dan meyakinkan keluarga bahwa oh ternyata makanan pokok kita sama, Pak. Bukannya pian kesini karena seseorang. Nah, itu cerita lain, Pak, episode yang lain itu, Pak. Ya juga sih. Ya, menjemput asa dan takdir cita-cita itu. Jadi Alhamdulillah. menjemput cintanya. Ya, menjemput cinta, menjemput takdir. Jadi kalau bisa difilmkan ya. Ya, nanti bahas aja dah ya di sutradaranya. Itu kenalnya di mana gitu, Pak? Kenalnya ya Sama ini. Bapak sudah punya istri kan? istri saya, Pak. Banyak, Pak. Banyak kemauannya, Pak. Ya, kemauan. Tapi kemauan yang baik-baik saja. Baik. Ya. Jadi saya dulu kan kuliah di Lombok, Di apa itu, Pak? di sebuah yayasan milik mantan gubernur NTB, Oh, benar. TGB, tahu TGB? TGB, Tuan Guru Tuan Bajang. Guru Bajang. Nah, beliau punya yayasan, punya pondok pesantren, dan beliau adalah pimpinan organisasi terbesar di Lombok. Namanya NW, Nahdlatul Wafa. Nah, itu. Nah, saya di situ kuliah dan ternyata dia juga kuliah di sana. Saya tidak pernah pacaran di sana, Pak, tidak pernah. Cuma seingat saya pernah suatu saat saya jalan di sebuah gang, lalu tiba-tiba orangnya bertanya sama saya, melihat saya, lalu didatangilah saya, tapi bukan di tempat sepi, Pak, di jalan ramai. Ya. Lalu dia bertanya, Pian ini, kalau bahasanya di sini, Pian ini adiknya Ustadz A ya? Kok mirip gitu? Oh, ternyata istri saya dulu sering ikut musabaqah, Pak. Musabaqah itu lomba ya, lomba yang diadakan oleh Kementerian Agama. Lalu karena dia terbiasa lomba, akhirnya dia nggak malu, Pak, mungkin nyamperin saya ya, bertanya sekedar itu saja, Pak. Itu aja. Lalu sampai 4-5 tahun saya nggak pernah berjumpa dan bertemu setelah itu. Itu yang saya ingat. Kalaupun selesai di akhir-akhir itu baru kami tahu, karena kami selain kuliah juga sekolahnya itu ngaji lah. Kalau pagi itu ngaji, Pak, kalau sore itu kuliah. Oh, jadi itu kampus lah ya? Ya, kampus. Jadi sekolah apa itu? STAI? Kebetulan dia Namanya. sekolahnya jurusan umum, Pak. Hmm, Kalau saya jurusan pendidikan agama. jurusan agama. Tapi Dua kampusnya. pendidikan tinggi, perguruan tinggi yang berbeda di satu yayasan itu. Tapi kami dipertemukan di sebuah lembaga namanya Ma'hadarul Quran wal Hadis. Itu khusus untuk mahasiswa yang ingin menimba, menambah, dan ingin menuntut ilmu agama, Pak. Di situ sebenarnya kami Kenalnya. kenal, tahu. Sekedar tahu, belum kenal. Itu adik kelas kah atau kakak kelas sih? Enggak sih, sama. Sama, kelasnya sama. sama. Oh, jadi kayak angkatan yang beda. Sama lah. Sama. Tapi siapa yang lebih lulus duluan, Pak? Kalau di kuliah dia yang lebih dulu lulus. Lebih lulus dulu. Ya.
Kalau saya belakangan, tapi kalau di apa namanya lembaga tempat kita menuntut ilmu agama tadi itu ma'hadnya itu sama, tahunnya sama. Tapi lebih lulus sama istrinya lah. Iya, untuk di perguruan tingginya. Terus kalau itu kenapa jadi sampai bela-belain ke Tabalong nih? Apakah pernah membayangkan sebelumnya apakah Tabalong Kalimantan Selatan terus Tabalong itu di mana? Ya, banyak orang mengatakan dulu kalau mendengar istilah Kalimantan itu di kampung saya Pak ya, itu daerah transmigrasi. Kalau daerah transmigrasi itu biasanya konotasinya hutan dan hutan kan, hutan belantara ya. Tapi bukan hutan Amazon Pak. Oh no. Ya pokoknya hutan. Lalu orang dikasih tanah sekian kapling, silahkan ditanami, digarap. Lalu kemudian mereka berkembang di situ. Itu yang orang tahu. Dan setelah saya selesai kuliah, karena saya juga sering keluar daerah. Kemana aja tuh? Ya, di luar kampung saya, maksudnya luar daerah kampung. Luar daerah. Saya nggak Bukan pernah keluar pulau. paling di daerah Sumbawa Bimadompu Pak. Itu naik pesawat juga tetap. Oh bukan Pak, naik jet Pak, jet laut Pak. Jet laut, menyusuri di laut dan daratan tentu. Cuma itu Pak, cuma karena saya sering berkunjung dari satu desa ke desa yang lain, kampung satu kampung yang lain, akhirnya saya kok merasa saya ini terbiasa ya dengan perjalanan jauh, dengan suasana yang baru. Ya itu kayak mana perasaan meninggalkan Minangnya kan? Nggak pernah membayangkan gitu loh kalau misalnya meninggalkan kayak keluarga terus merantau ke luar daerah. Ya. Saya itu termasuk orang yang tidak terbiasa bermalam atau menginap di rumah orang Pak. Kalau saya bermalam atau menginap di rumah orang itu pasti yang teringat dalam benak saya itu orang tua saya, khususnya ibu saya. Iya. Nah cuma karena posisi saya saat itu saya sedang kuliah, kemudian menuntut ilmu, akhirnya kan jeda untuk pertemuan, berjumpa, berkumpul dengan keluarga itu kan lama, akhirnya itu membuat saya terbiasa jauh dengan keluarga orang tua khususnya. Akhirnya saya bisa melakukan ini meskipun kan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Lombok ini jauh sebenarnya, perjalanan 2 jam kalau kita umpama langsung dari pesawat naik di sini saat ini saya ke Lombok 2 jam selesai. Cuma yang jauh itu kan perjalanan daratnya aja. Makanya Pak nanti jadi calon presiden lah Pak. Gimana itu? Ya bandara itu langsung di depan halaman rumah kita Pak. Itu jadi Pak, itu nih, yakinkan lah kalau dari tiba-tiba Lombok terus itu kemarin gimana tuh tahunya misalnya mau ya proses kalau mau melamarnya itu kemarin. Iya. Kan belum pernah berjumpa tempatnya kan di mana Tabalong itu. Kebetulan setiap angkatan kami itu ada namanya buku agenda Pak. Mau jadi kayak buku alumni gitu. Ya buku alumni, cuma saya tidak sengaja mencari nomor enggak. Cuma saya punya teman, oh ini ada alumni kita, insya Allah orangnya baik, bagus. Oh, kayak disuruh ta'aruf gitu lah. Ya begitulah kurang lebih bahasa agamanya begitu. Tapi jarak jauh ya. Jarak jauh. Ya. Jadi sebelum ada pembelajaran jarak jauh saya juga daring lama ya daring 1 tahun lebih lah itu penjajakan jarak jauh, PJJ juga namanya. Yang mempelajari dari jarak jauh. Akhirnya beliau meyakinkan saya dan saya yakin. Akhirnya saya kebetulan tapi tidak kebetulan ya sudah ditakdirkan hadirlah di sini, datanglah di sini mengunjungi Pulau Kalimantan pertama. Saya naik pesawat sendiri Pak. Pernah naik pesawat tapi diongkosi orang gitu ya. Tapi untuk mengurus tiket sendiri waktu itu saya sendiri. Jadi kemarin yang ngurus tiketnya saya sendiri. Ke Tabalong. Iya 2012. Zaman belum ada Google, familiar Google itu. Paling Google itu bisa kita temukan di pojok-pojok warnet Pak waktu itu. Cuma untung ada masih istilah telepon SMS gitu. Jadi dari bandara Banjarbaru ke Tabalong itu siapa yang nyuruh misalnya naik apa jadi diarahkan sih diarahkan di sini ya, naik apa namanya travel atau bisa naik taksi. Saya kira taksi karena kalau di Lombok taksi itu Pak, taksi kargo itu Pak. Iya. Ternyata di sini taksinya hebat Pak. Hebat. Ya bisa sampai 10-12 orang Pak. Iya taksi call itu. Iya. Jadi naik taksi call atau naik travel? Oh naik travel. Diturunkan di mana di Obor. Pasar Obor ini di Pasar Mabuun ya. Pasar Obor. Iya di situ. Kira diturunkan di Obornya itu di tengah-tengah. Wah bisa bakar ya Pak, kebakaran saya Pak. Ternyata di pasar itu terminal.
pas langsung dagang saya malam kebetulan saya datang. Oh, malam. Ternyata Pak 10 jam lebih Pak. Kenapa jadi punya? Ya macet Pak. Berapa kali ganti ban Pak waktu itu. Oh, Satu pakai ban mobil, yang kedua ban mobil sudah habis pakai ban traktor Pak. Makanya harus 10 jam ke sana. Aduh, Iya Pak, jamnya. bercanda ya. Jadi terus meyakinkan orang tuanya gimana kemarin? Ya, Waktu datang. pertama saya adalah orang Jawa ya. Ya. Saya datang dari Lombok, tentunya saya datang ke sini tidak sia-sia. Kedatangan saya di sini bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi serius lah Ya niatnya. serius. Buat apa saya datang jauh-jauh? Jauh-jauhnya. Untuk datang sekedar bertamu saja. Saya coba untuk komen. Awalnya saya sih malu mengungkapkan keinginan saya, niat Itu azam masih- saya. Sudah lulus kuliah atau belum Bang Aryan? Waktu itu belum lulus kuliah, Oh. sedang menyusun skripsi. Skripsi ya. Skripsi. Cuma untuk meyakinkan saja bahwa insya Allah Kalimantan bagus, baik aja, dan untuk meyakinkan keluarganya juga. Jadi satu tahun sebelum saya datang ke sini saya lamar dulu. Saya datang sendirian melamar. Itu baru keren Pak, laki-laki. Kayaknya sama lah saya gitu. Melamar apa dilamar orang? Ngelamar sendiri lah. Oh iya, kalau dilamar orang kan jadi diambil orang. Iya. Nah itu, jadi dia yakin, keluarganya yakin. Terus balik Insya lagi Allah. menyelesaikan skripsi Insya Allah saya akan datang lagi di sini setelah lulus. setelah lulus 1 tahun yang akan datang. Insya Allah. Jadi setelah lulus. Nah terus meyakinkan keluarga yang ditinggalkan gimana itu Mas? Maksudnya keluarga saya yang di Lombok. Ya yang di Lombok kan kami merantau nih. Ya yang namanya keluarga terutama ibu itu kan ya siapa sih yang tidak sedih dan tidak berat meninggalkan atau ditinggalkan oleh anaknya. Apalagi saya termasuk bersaudara dengan 6 orang saudara, berdua laki-laki Pak. Yang lainnya perempuan. Sisanya itu perempuan semua. Ayah saya meninggal dunia ketika waktu itu saya kelas 6 MI atau 6 SD lah. Nah jadi mereka berat, nanti saja cuma saya sudah meyakinkan orang di sini kan, calon mertua, calon keluarga di sini saya sudah yakinkan, dan insya Allah kalau kita berbicara pekerjaan di sini sebelum saya datang sudah ditakdirkan bertemu dengan seorang menawarkan saya sebuah pekerjaan. Jadi saya tidak takut. Nanti kalau sampai di Kalimantan kamu kerjaan Kerjanya apa? Iya. Artinya pekerjaan itu menunggu saya. Begitu. Saya mencoba meyakinkan orang. Oh jadi tua yang itu saya. ya awalnya kan kerja di mana ngajar di sekolah Ya. di SMK SMK satu Umur Umur Budak. Budak. Oh gitu awalnya Angkatan karena pertama jadi waktu itu. istrinya dulu lebih duluan di situ terus pian masuk ke sana lah. Ya. Belakangan. Alhamdulillah. Oh, iya. Tapi guys hebatnya Pak Prabu ini karena sudah lama di mana di Tanjung Tabalong ini kemarin ikut apa Pak itu Pak? Pendamping desa. Ya banyak yang saya ikut. Ya Pak. macam-macam. Saya ikut seleksi ini, seleksi Ini. itu, tes ini, tes itu. Yang tidak pernah Pak, tes narkoba Pak. Alhamdulillah, kalaupun tes narkoba baru-baru saya coba ikut tes. Ya, pokoknya saya pernah ikut tes di inspektorat Pak. Oh. Saya pernah ikut tes di Kementerian Desa, pendamping desa lokal dan segala macamnya. Dan di sana saya baru tahu bahwa ternyata waktu itu kan belum ada sistem online Pak. Yang namanya orang langsung ketika lulus, katakanlah lulus tes tertulis, lalu di situ ada tes apa namanya itu wawancara, kan subjektivitas itu tidak bisa hilang. Iya. Dan ternyata di situ saya baru tuh ternyata banyak permainan di dalam kegiatan tes wawancara itu. Nah, alhamdulillah saya juga orang yang tidak mudah menyerah. Saya ikuti terus tes-tes yang ada. Alhamdulillah dari sekian tes yang ada itu saya bisa lulus 80% dari tes yang ada secara jujur dan secara subjektif. Alhamdulillah. Jadi kalau saya ini ngajar, kalau ada jeda kegiatan, tidak ada kegiatan yang mendesak atau berat, saya juga ada kegiatan lain seperti saya juga terjun di masyarakat. Alhamdulillah kalau ada kegiatan di perusahaan-perusahaan waktu itu saya ikut ngisi kajian. Alhamdulillah. Kalau nggak ada waktu yang berat juga, nggak ada kegiatan yang mendesak, saya juga ikut datang dari rumah ke rumah Pak. Mengajari anak-anak mengaji membaca Al-Quran waktu itu.
Ya banyak Pak yang saya bisa lakukan, insya Allah saya lakukan. Iya. Dulu orang mengatakan CPNS atau PNS itulah cita-cita yang agung. Iya. Bukan Jadi maksudnya saya- cita-cita yang mulia ya, tapi agung Betul. maksudnya agung itu kan besar. Prestis. Ya, prestisius ya. Iya. Nah, dulu memang ada dalam benak saya seperti itu, cuma tidak terlalu seperti itu. Karena saya dengar cerita dan kisah banyak, bukan satu kisah dan satu cerita, bahwa untuk dapat lulus dulu ya, untuk lulus CPNS minimal kita punya keluarga.